saking groginya lupa baca Al-Fatihah. Tidak sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Saya tadi itu kan baca doa kunut ya Pak Ustadz imamnya. Iya, itu mazhab apa Pak Ustadz? Tapi kunutnya sebelum ruku. Yang salah adalah imam membawa mazhab lain ke tengah masyarakat yang sudah selama ini mengamalkan mazhab Syafi'i sehingga menimbulkan fitnah. Jangan membuat sesuatu yang aneh sehingga menimbulkan keresahan. Persatuan umat apapun mazhabnya. Tapi Pak Ustadz, suami saya pernah waktu sholat kami tahajud malam, dia mazhab apa nih Pak Ustadz ya? Gimana dia Bu? Dia langsung Allahu Akbar, Qul huwallahu ahad. Itu namanya mazhab Imam grogi. Saking groginya lupa baca Al-Fatihah. Enggak ada satupun mazhab yang enggak baca Fatihah, karena hadisnya jelas, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Saya suka ngaji sama Pak Ustadz Somad, alhamdulillah. Ada yang mau saya tanya Pak Ustadz? Tadi itu kan baca doa kunut ya Pak Ustadz imamnya. Iya, itu mazhab apa Pak Ustadz? Mazhab yang paling tua namanya mazhab Imam Hanafi, meninggal 150 Hijrah. Nomor 2 namanya mazhab Maliki, Imam Malik bin Anas, meninggal tahun 179 Hijrah. Mazhab yang ketiga namanya mazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal tahun 204 Hijrah. Mazhab yang keempat namanya mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, meninggal tahun 241 Hijrah. Yang enggak ingat, enggak apa-apa, bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Mazhab tentang kunut subuh, imam kita di Masjid Jami An-Nikmah mazhabnya Syafi'i. Ustadz kok tahu? Karena ketika Sami'allahu liman hamidah, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, mazhab Syafi'i kunut subuh. Kalau mazhab Hanafi Pak Ustadz, nanti kalau kami ke Turki, di Turki mazhab Hanafi tidak pakai kunut subuh. Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Kemarin Pak Ustadz kami umroh di Makkah, di Madinah, itu enggak pakai kunut subuh juga. Itu mazhab Hambali, tidak pakai kunut subuh. Kalau Ustadz di Maroko dulu mazhab Maliki gimana? Mazhab Maliki pakai kunut subuh seperti mazhab Syafi'i, tapi kunutnya sebelum ruku. Setelah ayat, sebelum ruku baca kunut. Qul huwallahu ahadunillahus samadu, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya udah siap-siap mau ruku.
imamnya nggak ruku, rupanya baca kunut sebelum ruku. Setelah baca kunut baru dia ruku. Allahu Akbar. Jadi tentang kunut subuh 4. Yang paling tua Hanafi, yang nomor 2 Maliki, yang nomor 3 Syafi'i, yang nomor 4 Hambali. Mudah cara ngingatnya, yang paling tua dan yang paling kecil enggak pakai kunut, jadi metal. Yang pakai kunut yang tengah mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki berkunut. Tapi beda, mazhab Maliki sebelum ruku', mazhab Syafi'i setelah ruku'. Tolong diingat-ingat karena ini akan masuk dalam UAS, ujian akhir semester. Hanafi dan Syafi'i sama-sama ahlus sunnah, bukan ahlul bid'ah. Saya belajar di mazhab Maliki dan saya ketua masjid. Biar kurus begini ketua masjid. Dan saya jadi imam kalau sholat di masjid dekat rumah saya. Mentang-mentang baru pulang dari Maroko mazhab Maliki. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makmum yang di belakang udah mulai nyenggol temannya. Bismillahnya mana? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmumnya gak terlalu banyak. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Langsung saya baca kunut subuh. Mau pakai mazhab Maliki. Makmumnya 2 kali nyenggol. Apa ini? Selesai salam, gak sabar mereka salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesat. Mazhab Hanafi gak salah. Mazhab Syafi'i gak salah. Yang salah adalah imam membawa mazhab lain ke tengah masyarakat yang sudah selama ini mengamalkan mazhab Syafi'i sehingga menimbulkan fitnah. Akhirnya masjid kacau balau, lintang pukang, tunggang langgang, kacau masjid. Akhirnya untuk mendamaikan masjid diundanglah Pak Kapolsek, Babinsa dan Babin Kamtipmas. Jamaah mulai ribut. Kata sebagian jamaah, sholat ini mesti kita ulang subuh ini, gak sah ini. Kata jamaah satu lagi, sudah sah ini. Akhirnya kacau balau. Tenang, kata Bapak Kapolsek, tenang. Sebenarnya sholat kita ini sudah sah karena imam tadi bermazhab Maliki. Bapak kok tahu? Saya dengar ceramah Ustaz Somad. Inilah pentingnya polisi, polsek, babinsa, babin kaptipmas mengerti perbedaan mazhab, supaya kalau terjadi kekacauan dia bisa menenangkan, bukan dengan pistolnya tapi dengan ilmunya. Setelah dia jelaskan semuanya tenang. Yang salah ini siapa Pak Kapolsek? Yang salah ini adalah imamnya. Loh,
Kok saya yang salah? Sudah tahu masyarakatnya bermazhab Syafi'i, kenapa dibawa mazhab lain? Orang yang awam nggak ngerti akhirnya menimbulkan fitnah. Kalau masyarakat udah dijelaskan mazhab nggak juga ngerti, cabutlah Pak, tembakkan ke atas, macam-macam, tembak kepalanya. Setuju? Jangan, mati dia kalau ditembak. Saudaraku yang dimuliakan, jamaah main setuju-setuju aja. Ini beberapa contoh perbedaan mazhab di tengah masyarakat. Jadi adik-adik saya tadi mau nyebut anak, tapi kok perbedaan kami nggak terlalu jauh gitu, beda-beda berapa tahun aja. Jadi adik-adik saya sekalian, silakan kalian belajar ke Turki, hafal Quran di sana 30 juz, belajar qiraat Hafs an Asim, belajar qiraat Warsh, belajar qiraat Qumbul, belajar qiraat Ibnu Katsir. Kalau di Indonesia qiraatnya qiraat Hafs an Asim, kalau di Maroko qiraatnya Warsh. Bedanya Pak Ustaz? Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, qiraat Hafs. Kita begitu. Kalau di Maroko enggak. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, pendek. Kalau qiraat Hafs, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Kalau qiraat Warsh, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Saya dikit-dikit tahu qiraat Warsh karena guru Warsh, bukan waras. Saya tahu dikit-dikit karena guru kami dulu di sana bacanya begitu kalau sholat. Tapi sekalipun nggak pernah saya pakai di masjid dekat rumah saya. Kalau saya mau petantang petenteng bisa. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, ya maulah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Apa ini katanya? Jangan membuat sesuatu yang aneh sehingga menimbulkan keresahan. Tapi kalau dalam pengajian untuk menjelaskan, apalagi ada tanya jawabnya, boleh sebagai keilmuan. Ini penting.